Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati, SSI MSI, dosen di Program Studi Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Bengkulu. Dalam kesempatan ini, saya akan memperkenalkan salah satu mata kuliah dasar yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Metode Statistika dengan kode mata kuliah STK 113. Mata kuliah Metode Statistika STK 113 adalah mata kuliah wajib yang diberikan pada semester pertama dengan bobot 4 SKS yang terdiri dari 4 SKS teori dan 0 SKS praktikum. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pemahaman konsep dasar statistika, baik deskriptif maupun inferensial, serta kemampuan penerapannya dalam menganalisis data. Adapun tujuan dan capaian pembelajaran mata kuliah metode statistika, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar statistika. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan penyajian dan analisis data deskriptif. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan konsep peluang. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan pendugaan interval dan pengujian hipotesis baik satu atau lebih populasi. Yang kelima, mahasiswa mampu melakukan analisis regresi dan korelasi sederhana. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengkomunikasikan hasil analisis secara efektif baik lisan maupun tertulis. Selain itu, mahasiswa juga akan biasakan berpikir kritis dan logis serta mengasah kemampuan problem solving berbasis data. Selain CPMK, berikut ini saya sampaikan sub CPMK pada mata kuliah statistika. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar statistika. Mahasiswa mampu menyajikan data secara statistika, menghitung ukuran pemusatan, penyebaran, dan ukuran lain dari data. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar peluang. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan beberapa sebaran diskrit dan kontinu. Yang kelima, mahasiswa mampu menentukan pendugaan titik dan interval suatu parameter dari satu populasi. Yang keenam, mahasiswa mampu menyusun pengujian hipotesis pada satu populasi. Yang ketujuh, mahasiswa mampu melakukan pendugaan parameter pada dua populasi. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menyusun pengujian hipotesis pada dua populasi. 9. Mahasiswa mampu menyusun pengujian hipotesis untuk lebih dari dua populasi. Yang terakhir, mahasiswa mampu menghitung korelasi dan analisis regresi linier sederhana maupun berganda. Adapun materi pembelajaran dalam mata kuliah ini mencakup yang pertama, konsep dasar statistika dan peluang. Yang kedua, penyajian data secara statistika, ukuran pemusatan, penyebaran, dan ukuran lain dari data. Yang ketiga, konsep dasar peluang. Yang keempat, sebaran diskrit dan sebaran kontinu. Yang kelima, pendugaan titik dan interval satu parameter satu populasi. Yang keenam, pengujian hipotesis pada satu populasi. Yang ketujuh, pendugaan parameter dua populasi. Yang kedelapan, pengujian hipotesis pada dua populasi. Yang sembilan, pengujian hipotesis lebih dari dua populasi. Yang kesepuluh, korelasi dan analisis regresi linier. Materi mata kuliah metode statistika disampaikan secara bertahap dalam 16 pertemuan, terdiri dari 14 kali materi dan 2 kali evaluasi berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang dilakukan oleh tim teaching yang terdiri dari 2 dosen pengampu mata kuliah. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah dengan cara yang pertama adalah case method atau metode pemecahan kasus. Metode ini menempatkan mahasiswa sebagai masalah dalam berbagai studi kasus nyata yang relevan dengan topik statistika. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa diharapkan untuk menganalisis kasus data yang diberikan, berdiskusi dalam kelompok kecil, menyusun solusi secara sistematis, dan mempresentasikan hasil analisisnya. Adapun tujuan dilakukan case method ini adalah untuk melatih kemampuan berpikir kritis, sistematis, dan keterampilan komunikasi ilmiah. Metode yang kedua yang saya lakukan dalam pembelajaran yaitu project based learning atau pembelajaran berbasis project. Di sini, mahasiswa diberikan tugas project yang harus dikerjakan dalam kelompok, dimulai dari menentukan tema atau topik analisis data, merancang metode analisis, mengolah data dengan menggunakan teknik statistik. Selanjutnya,
menyusun laporan dan mempresentasikannya. Tujuan dari pembelajaran berbasis proyek ini untuk mengembangkan kemampuan kolaborasi, literasi data, dan keterampilan praktis dalam menerapkan konsep statistika. Adapun implementasi dari metode pembelajaran yang saya berikan, yaitu pembelajaran dilakukan secara tatap muka langsung atau offline di kelas dan daring secara online melalui aplikasi e-learning, Zoom Meeting, Google Map, dan WhatsApp Group. Kegiatan pembelajaran meliputi kuliah interaktif, diskusi kelompok, presentasi, penugasan individu dan kelompok, serta penguatan materi oleh dosen. Kombinasi metode ini dipilih karena untuk meningkatkan engagement mahasiswa dalam memahami konsep abstrak statistika melalui konteks nyata. Selanjutnya, untuk mendorong mahasiswa lebih aktif, mandiri, dan kreatif dalam proses belajar. Dan untuk membangun soft skill seperti teamwork, komunikasi, dan problem solving. Setelah pembelajaran dilaksanakan, maka saya melakukan penilaian dan evaluasi. Secara umum, penilaian terdiri dari case method, itu terdiri dari 20%, laporan hasil proyek 25%, tugas mandiri 5%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir 25%, penilaian didesain untuk mencerminkan ketercapaian kompetensi secara menyeluruh, baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Untuk mempermudah penyampaian materi, saya selalu menyiapkan RPS dan bahan ajar berupa slide presentasi. Berikut ini saya tampilkan video pembelajaran salah satu pertemuan pada mata kuliah metode statistika. Selamat menyaksikan. Demikian pengantar singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah metode statistika di program S1 Statistika di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Oke, untuk pertemuan kita hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang statistika deskriptif, itu penyajian data. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan, sebaiknya kita berdoa dulu. Silahkan Komti untuk memimpin doa. Baik, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Oke, kita mulai. Ada yang tahu apa itu statistika deskriptif? Ada yang udah pernah mendengar ataupun membaca tentang statistika deskriptif apa sih gitu? Silahkan. Statistika deskriptif adalah suatu teknik mempelajari yang berguna dalam melihat data dan memberikan data. Oke, yang lain ada yang memberikan argumen lagi untuk menjelaskan apa tadi statistika deskriptif itu? Silahkan, ada yang memberikan tanggapan sebelum kita masuk ke inti materi. Silahkan, Farel. Statistika deskriptif adalah cara kita menyajikan atau menjelaskan suatu data yang kita dapat kemudian untuk disajikan kepada orang lain atau teman. Oke, terima kasih. Baik, saya akan masuk ke inti materi. Nah, mengapa kita deskripsi data itu kenapa kita harus lakukan? Yang pertama itu agar informasi yang terkandung di dalam data itu untuk mudah dipahami gitu. Misalnya kita ingin mengetahui rata-rata ataupun nilai keragaman dari suatu data. Terus yang kedua itu agar mudah mengenali bentuk-bentuk sebaran, karena sebaran itu banyak ya. Ada yang bersifat normal, ada yang distribusinya eksponensial gitu. Nah, jadi kita ingin melihat apakah data ini nanti akan cenderung berproduktif atau tidak. Nah, ini contohnya ketika data itu kita sajikan. Ini adalah namanya diagram batang ya, di mana ini merupakan data dari media sosial yang banyak digunakan. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa pertanyaan yang bisa kita buat dari diagram ini. Contohnya, misalnya dari sini, media sosial manakah yang banyak digunakan orang? Nah, di sini kan dapat kita lihat apa itu? Ya, Instagram sebanyak 22% ya. Nah, terus media sosial apa yang paling banyak yang digunakan ya? Yang paling banyak digunakan oleh bagaimana perbedaan popularitas antara media sosial gitu. Jadi kita melihat ternyata media Instagram dan Facebook ya, kita perbandingkan misalnya media Instagram dan Facebook itu banyak perbedaan ya. Ternyata ada selisih, orang sering banyak menggunakan Instagram ketimbang Facebook. Kenapa? Mungkin karena aplikasinya yang mudah digunakan ataupun manfaat yang banyak dari
Instagram tersebut info-infonya banyak kita dapati dari Instagram ketimbang yang Facebook. Makanya orang banyak menggunakan Instagram. Oke. Nah ini adalah contoh data mentah ya. Nah data mentah ini kalau kita sajikan seperti ini, apakah kita bisa membaca informasi dari data ini? Mungkin bisa ya, tapi akan kesulitan kita dalam membaca datanya, ya. Karena di sini banyak angka-angka dan kita akan sulit meringkas apa sih yang akan tersampaikan oleh data ini gitu. Nah, sehingga oleh karena itu kita perlu menyederhanakan data ini itu ke dalam suatu bentuk ya. Itu namanya dalam nanti akan penyajian data, atau kita perlu mendeskripsikan data yang seperti ini untuk kita sederhanakan, sehingga kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang kita harapkan dari data tersebut ya. Nah, data itu dapat disajikan ada dua ya, itu data kategorik dan data numerik ya. Nah, ini di sini kita menyajikan data kategorik. Itu ada berbentuk tabel dan ada berbentuk grafik. Nah, di sini ada namanya tabel frekuensi. Nah, itu ada tabel dengan 1 keubah dan tabel kontingensi itu dengan 2 keubah. Nah, kalau grafiknya kita menggunakan bar chart, diagram batang dan diagram lingkaran atau disebut dengan pie chart. Oke. Nah, yang ada istilah dari the power of graphic ya namanya. Dari situ jika Anda mendengar maka Anda akan tahu. Jika Anda membaca maka Anda akan paham. Nah, jika Anda melihat maka Anda akan percaya. Nah, ketika kita buat suatu grafik ataupun buat suatu diagram gitu kan, maka di dalam data itu ada terkandung sebuah informasi yang akan kita mudah untuk kita lihat ya. Nah, oleh karena itu orang akan lebih percaya itu kalau data itu kita tampilkan di dalam bentuk visual atau dalam bentuk grafik, diagram dan lain-lain ya, dibandingkan di dalam bentuk suatu tabel, karena itu akan sulit untuk dideskripsikan ya. Nah, ini contoh deskriptif data jenis kelamin. Nah, di sini ada terlihat bahwa di atas adalah itu tabel frekuensinya. Nah, di situ ada deskripsinya dalam bentuk diagram batang dan deskripsinya dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, di sini ada suatu perbedaan ya. Kita lihat perbedaan antara diagram batang dengan diagram lingkaran. Itu pasti berbeda ya. Bentuknya pun berbeda. Iya, Bu, satu persegi panjang, satu lingkaran. Tapi bukan hanya itu ya. Tapi dilihat dari fungsinya atau dari mudah dalam kita mendeskripsikan dan bentuk kapan kita menggunakan bar chart, kapan kita menggunakan pie chart. Jadi bar chart itu digunakan ketika kita ingin menampilkan sama-sama ya, dia menampilkan persentase. Tapi di bar chart itu ketika datanya banyak ya, data di pie chart itu kalau datanya banyak, kategorinya banyak, nah kita akan kesulitan untuk membaca atau menginterpretasikan datanya. Tapi kalau di pie chart ya, berarti kalau kita istilahnya mempunyai data yang banyak, kategori yang banyak, misalnya kayak tingkat umur ya, misalnya ada tingkat umur itu ada umur 10, 12 gitu kan untuk tingkatan masa pertumbuhan balita misalnya, itu kan ada perkembangan dari 0 bulan sampai 1 tahun, dari 1 tahun sampai ini. Jadi kita kan banyak kategori-kategori. Nah, itu akan kesulitan dalam kita menginterpretasikan data. Nah, sedangkan kalau bar chart itu kalau kita memiliki kategori yang banyak ya, itu tidak masalah dalam menginterpretasikannya. Nah, oke. Nah, ini juga ini contohnya ya tadi. Kenapa kapan kita menggunakan bar chart, kapan kita menggunakan pie chart ya. Nah, kalau di sana lihat tingkat pendidikan. Nah, kalau sana kan tingkat pendidikan banyaknya ada SD, SMA, SMP, kuliah atau perguruan tinggi. Nah, di sini perguruan tinggi tingkatan pendidikan itu ada 5 tingkatan. Ketika kita pakai pie chart atau diagram lingkaran, nah itu akan kesulitan kita untuk membaca atau menginterpretasikan datanya gitu. Nah, tapi ketika kita menggunakan diagram batang, nah itu akan efektif ya. Kita langsung bisa tahu, oh berapa sih persentasenya. Oh ini, misalnya SD, oh ternyata dia ada nominalnya 16% gitu kan. SMP misalnya 19%. Nah, kalau ketika kita pakai pie itu akan kesulitan, kita akan membacanya. Terlihat cuman lebih jelas kalau kita menggunakan diagram batang ya. Nah, ini juga contoh kalau ketika kategorinya banyak ya. Nah, ini tadi itu perbandingan antara diagram batang dengan diagram lingkaran ya. Oke, nah ini ada tabel namanya tabel kontingensi. Nah, tabel ini digunakan untuk melihat 2 data kategori atau lebih ya. Nah, ini ditampilkan itu dalam baris, itu ada barisnya itu jenis kelamin, malam, ada waktu bermedia sosial, malam, pagi, siang, sore, dan ada totalnya. Nah, ini dapat ditampilkan dalam persenan
baris atau persen baris atau baris kolom ya. Nah, atau sesuai dengan kebutuhan. Jadi bisa kita menampilkan datanya saja atau persentase dari nilai datanya. Ya, ini dapat dilihat dalam ini ya, slide yang kita tampilkan di sana. Nah, ini ketika kita membuat tabel kontingensi, kita aplikasikan ke dalam diagram batang ya. Nah, di situ dapat dilihat misalnya itu ada jenis kelamin tadi ya yang yang menggunakan media sosial. Itu ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, di situ berapa persentasenya itu dapat kita lihat. Di waktu pagi ada berapa persen, di waktu siang itu yang perempuan ada berapa persen. Nah, itu dapat kita lihat kalau kita menggunakan diagram batang ya. Kalau dalam persen baris. Nah, kalau dalam persen kolom, nah kita balik lagi ke sini. Kalau persen kolom, nah kita lihat berapa persen kolom, berarti kita melihat dari kolomnya ya. Kolomnya itu berarti dari jumlah waktu bermedia sosial, pagi, siang, malam ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi kita telah dari Ibu jelaskan tadi itu penyajian data dengan data kategorik ya. Nah, sekarang kita menyajikan data numerik. Nah, data numerik itu sama dengan data kategorik tadi, ada tabel dan ada grafik. Cuman perbedaannya, kalau tadi tabelnya ada tabel kontingensi, kalau di numerik itu ada tabel namanya distribusi frekuensi, ada namanya tabel statistika ringkasan. Nah, grafiknya pun berbeda. Kalau tadi ada diagram lingkaran dan diagram batang, kalau di sini ada namanya diagram daun, diagram titik, diagram garis, histogram, dan diagram kotak garis. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh tabel distribusi frekuensi. Di sini ada namanya selang interval atau selang kelas, ada namanya frekuensi, nanti ada frekuensi relatif, ada frekuensi kumulatif. Nah, ini contohnya. Ini contoh tampilan dari distribusi frekuensi untuk data yang berkelompok. Oke. Nah, ini jenis-jenis tabel distribusi frekuensi itu dalam pembuatannya itu ada langkah-langkahnya, tidak semata-mata kayak seperti tadi langsung ada nilainya, selang intervalnya kita buat sembarang. Oh, dari 1 sampai 100 aja Bu gitu. Tidak bisa, tapi ada proses perhitungannya. Kenapa dia 14 sampai 17? Kenapa di selang kelas kedua dia 18 sampai 21? Nah, itu ada caranya. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama, dalam kita membuat tabel distribusi frekuensi, kita tentukan dulu rank datanya. Rank itu apa? Ya, rank itu adalah jarak ya. Namanya rank itu kan jarak ya. Berarti kita harus tahu ini data rank data, berarti data yang tertinggi itu dikurangi dengan data terendah. Jadi data itu kita mempunyai suatu data nih nanti. Nah, kita harus lihat data tertinggi berapa, data terendah berapa. Nah, itulah ranknya. Berarti data tertinggi dikurangi dengan data terendah. Nah, langkah kedua, kita tentukan dulu banyaknya kelas intervalnya. Itu dengan menggunakan rumus ya. Ini rumusnya sudah baku, yaitu K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Nah, di mana K adalah banyak kelasnya interval dan N banyaknya data yang digunakan. Selanjutnya apa yang dilakukan? Kita menentukan panjang kelas. Panjang kelas itu apa? Kita bagi antara rentang rank dengan banyaknya kelas interval. Nah, P sama dengan R per K. Nah, baru kita tentukan batas bawah dan batas atasnya, baru kita masukkan ke dalam kelas interval. Oke, misalnya ini ya, kita punya data sembarang ya. Ini contohnya misalnya data hasil UTS mahasiswa. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, ada 40 data ya, ada 40 data. Nah, kita ingin membuat tabel distribusi frekuensi. Gimana caranya? Nah, langkahnya tadi yang pertama, ya kita tentukan ranknya dulu. Berapa? Oh, datanya yang tertinggi adalah 95 dan terendah adalah 61. Berarti datanya 95 dikurang 61, hasilnya adalah 34. Yang kedua, kita tentukan banyaknya kelas. Kelasnya berapa? Yaitu K ditambah 1 plus 3,33 dikali log N. Nah, berarti log N-nya itu adalah banyaknya data. Data kita tadi adalah 40. Nah, berarti kita masukkan nilainya 1 ditambah 3,3 kali log N. Nah, 3,3 kali log N itu adalah 5,288. Nah, hasilnya adalah 6,2868. Nah, oke. Selanjutnya kita tentukan apa tadi? Panjang kelas. Oke, panjang kelas adalah P sama dengan R per K. Di mana R-nya adalah rentang kelas dan K adalah banyaknya kelas. Berarti R-nya kita dapatkan berapa? 34 ya. Nah, 34 dibagi dengan K. K-nya adalah 6,2868. Nah, itu bisa kita bulatkan menjadi 7 sehingga diperoleh 4,86. Nah, kita bulatkan lagi ke atas itu menjadi 5. Nah, kita buat tabel distribusi frekuensi. Nah, kita tentukan dulu batas kelas pertama itu adalah data yang terendah. Data kita yang terendah tadi adalah 61. Nah, kita punya panjang kelas adalah 5. Berarti 61 sampai
65 ya kan, 61, 62, 63, 64, 65. Nah kalau banyak kita nggak bisa pakai tangan ya, berarti jumlah data awal ya 61 misalnya, kalau dia intervalnya lebih dari 10 jari kita nggak bisa ngitung ya. Nah datanya kan 61 ditambah kelasnya dikurangi 1 ya, berapa kelasnya? 5, berarti 61 tambah ada 10 apa ada 15, berarti 61 tambah 15 dikurangi 1 tuh untuk selang intervalnya. Nah untuk frekuensinya ya kita tinggal hitung di data tadi berapa jumlah frekuensinya tuh. Kalau bisa langsung menghitung bisa kita buat angkanya, tapi kalau tidak bisa menghitung kita pakai turus namanya, pakai kayak hitungan lidi ya, kita hitung pakai lidi gitu. Oke. Nah di dalam distribusi frekuensi itu ada namanya distribusi frekuensi relatif ya. Nah frekuensi distribusi relatif ini itu adalah nilai dari frekuensi data yang kita peroleh tadi itu dibagi dengan jumlah data dikali 100%. Nah berapa kelasnya ya kita hitung dulu kan, tadi ada 5 kelas berarti kita sampai F5, berarti frekuensinya berapa? F5 dibagi dengan N kali 100%. Kalau kita punya datanya kelas intervalnya tadi banyaknya 10 ya berarti 10 F10 di per N dikali dengan 100%. Nah itu jumlah datanya ya, frekuensi data yang kita peroleh di sini. Nah seperti tadi misalnya dia 3, berarti 3 per data yang 40 dikali dengan 100% gitu. Atau yang data awalnya 4 dibagi dengan 40 dikali 100%. Nah ini seperti ini ya. Nah ini datanya. Kalau itu karena dia memiliki 7 ya, 7 kelas. Nah kalau 10 ya sampai 10, jangan kalian lihat di sini cuma 7, F-nya 7 Bu. Sedangkan data di soal yang baru diberikan misalnya itu ada 10, ya F-nya juga, FR-nya juga harus 10. Nah jumlah total di sini itu harus 100 ya. Jumlah frekuensi relatif itu harus 100 dan frekuensi absolutnya harus sesuai dengan jumlah data kalian. Jangan lebih. Kalau lebih berarti kalian salah hitung. Ya, kalau misalnya Bu kok datanya 40 tapi yang saya peroleh 45 misalnya. Nah, berarti itu ada kesalahan dalam menghitung. Dia tidak mungkin lebih dari 40 ya. Tidak mungkin lebih dari data yang kita ada di soal ya. Nah. Oke, ada juga namanya tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, ini apa lagi Bu? Banyak banget ya distribusinya. Nah, yang kurang dari, nah itu kalau kita kurang dari untuk kelas pertama itu dia bernilai 0. Ya, untuk kelas kedua kita tambahin itu ada frekuensi data kelas pertama yang kita punya. Ya. Untuk berikutnya ya kita tambahin F1 ditambah dengan F2. Untuk kelas berikutnya berarti F1, F2, F3 sampai yang terakhir ya. Kalau ada 20 ya 20 berarti F1 sampai ditambah sampai dengan F20 ya. Nah, ini untuk contoh data kita yang tadi ya. Nah, kita punya data awal adalah 4. Nah, berarti yang kurang dari 61, karena ada kurang dari 61 ada nggak? Kenapa tidak ada? Oke, karena yang paling kecil adalah 61, makanya yang kurang dari 61 adalah 0. Nah, yang kurang dari 66 ada nggak? Ada, yaitu 4. Kenapa? Karena kita punya selang interval 61 sampai dengan 65 itu hasilnya 4. Ya, sampai berikutnya yang kurang dari 96. Karena kenapa? Karena data kita itu 91 sampai dengan 95. Makanya yang kita hanya menggunakan datanya kurang dari 96 itu hasilnya adalah 40. Oke, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Ibu lanjut ya. Nah, ini adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Kalau ini kebalikan. Kalau tadi piramidanya seperti ini, kalau ini piramidanya seperti ini. Ya, kebalik ya, seperti ini ya. Kalau ini segitiganya seperti ini, dari 0 ke luas ya. Kalau ini dia dari data yang banyak, jumlah data yang banyak mengerucut jadi 0 ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini contoh data kita tadi. Nah, di sini karena dia kumulatif lebih dari, kumulatif itu apa sih? Jumlah keseluruhan data ya. Kumulatif namanya. Nah, yang 61 atau lebih, ada nggak di situ? Ada kan? Dari berapa coba? 61 lebih berarti dia ada 40 data ya. Nah, 96 atau lebih ada nggak? Tidak ada ya, karena data kita cuma sampai 95 yang terbesar. Ya, makanya dia 0. Ya. Nah, ini tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif kurang dari ya. Ini sama kayak tadi. Nah, itu frekuensinya dari frekuensi yang kita peroleh di data awal itu dibagi dengan N dikali dengan 100% jika dia data awal yang pertama. Kalau untuk yang terakhir ya jumlahnya. Berarti kumulatif ya, kumulatif dari, kurang dari. Nah, kalau kurang dari berarti yang kita ambil dari frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, kita relatif itu kita mencari persentasenya. Berapa persentase dari
frekuensi kumulatif kurang dari tadi. Nah, itu namanya frekuensi relatif kumulatif kurang dari. Tuh. Nah, ini contoh dari ini tadi ya, nih. Oke, ini ada untuk latihan. Coba supaya kalian lebih memahamin tentang materi yang diberikan. Ini ada soal terdapat hasil belajar siswa mata pelajaran fisika 5 nilai datanya ada 40 data ya. Nah, di sini kita ingin ditanyakan berapa tolong buatkan katanya tabel distribusi frekuensi. Terus buatkan tabel distribusi frekuensi relatif. Ya. Terus yang pertanyaan ketiga, buatkan tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari dan kurang dari. Nah, coba di sini ada yang mau maju untuk menyelesaikan soalnya? Dipersilakan ya. Oke, yang tabel distribusi frekuensi. Ada yang mencoba? Silakan. Itu tadi ikutin langkah-langkah yang tadi ya. Apa dulu yang dicari? Misalnya kita mencari apa tadi? Mencari ranknya dulu, mencari apa? Panjang jumlah kelas, panjang kelas kan. Yo, dipersilakan siapa? Oke, silakan. Oke, siapa mau coba? Nomor 2. Oke, nomor 1. Ada yang berbeda jawabannya? Ada yang berbeda jawabannya? Oke, benar ya. Nomor 2 tadi adalah buatkan tabel distribusi frekuensi relatif. Ada yang berbeda jawabannya? Ada argumen yang lain? Oke, kita koreksi dulu ya. Nah, ini frekuensi kita punya dari sini ya. Tabel frekuensinya 8, 9, 10, 11, 4, jumlah frekuensinya adalah 50. Nah, untuk kelas pertama itu 8 frekuensinya, jumlah semua datanya itu 50, berarti 8 per 50 dikali 100%, artinya 0,16%. Nah, sama dengan halnya di kelas pertama, ini juga ya 9 per 50 kali 100% 0,18. Nah, ini karena ada berapa kelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kelas. Jadi yang terakhir juga sama, kita kasih perlakuan ya, dia sama dengan 4 per 50 dikali 100% itu 0,08%. Nah, ini totalnya frekuensinya itu adalah 50, sama tadi dengan nomor 1 tadi ya, benar ya. Nah, ini frekuensi relatifnya itu adalah total semuanya adalah 100%. Kita jumlahin 0,16 tambah 0,18 tambah 0,2 tambah 0,16 itu hasilnya adalah 100. Mungkin ini materi yang kita hari ini ya. Oke, Ibu tutup perkuliahan kita hari ini dengan membaca alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Demikian pengantar singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah metode statistika di program S1 Statistika di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu. Atas semua kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.